Generasi muda atau yang lebih dikenal dengan pemuda merupakan harapan yang paling penting dan aset berharga bangsa. Pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbicara mengenai wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Lupa bang. Lupa ya. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Ketuhanan Maha Esa. Sebutin sila keempat Pancasila. Kemanusiaan apa? Sila keempat Pancasila. Kurang apa sih? Sila keempat Pancasila. 3, 2, 1. Enggak bang. Waduh, kabur dia. Sebutin pasal keempat Pancasila. Pasal keempat Pancasila. Panjangan. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin dengan hikmat. Udah. Udah itu aja. Sebutin sila keempat Pancasila. Garuda Pancasila. Bukan Garuda Pancasila, Bu. Pancasila. Jakarta tuh di pulau apa sih? Pulau Indonesia. Pulaunya apa? Sewa. Pulau apa? Sewa. Jakarta tuh ada di pulau apa? Pulau Jawa Barat. Jakarta tuh ada di pulau apa sih? Selabu. Selabu. Labu. Labu apa? Pulau Labu? Seribu. Oh, Pulau Seribu. Jakarta tuh di pulau apa sih? Pondok Pinang. Pondok Pinang kan tempat tinggal daerah kita, bukan pulaunya. Pulaunya pulau apa? Pulau Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Sakti dari Politeknik APP Jakarta. Pada hari ini saya ingin mewawancarai Anda, yaitu Muhammad Rajif Fadli Zaim, mengenai wawasan kebangsaan. Jadi, pada saat ini, seperti yang kita ketahui, bahwa kasus COVID di Indonesia sedang meningkat lagi. Padahal di periode sebelumnya, kasus COVID di Indonesia sudah menurun. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui keterkaitan antara wawasan kebangsaan dengan kasus COVID di Indonesia. Menurut Anda, apakah ada keterkaitan antara wawasan kebangsaan dengan kasus COVID di Indonesia pada saat ini? Ada. Oke, jika ada, saya ingin minta tolong kepada Anda untuk menjelaskan apakah keterkaitan wawasan kebangsaan dengan kasus COVID di Indonesia pada saat ini. Berkaitan antara wawasan kebangsaan dengan penyebaran virus COVID di Indonesia ini sangat diperlukan. Selain untuk menekan penyebaran dan memutus rantai penyebaran. Karena dengan adanya wawasan kebangsaan ini, masyarakat menjadi saling paham dan memiliki rasa perhatian lebih terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Terima kasih. Baik, jadi terima kasih atas penjelasannya. Menurut saya sudah cukup. Jadi yang Anda maksud itu adalah keterkaitan wawasan kebangsaan ya dengan kasus COVID Indonesia ini, yaitu dengan adanya wawasan kebangsaan, masyarakat jadi memiliki rasa perhatian satu dengan yang lainnya. Baik, terima kasih atas waktunya dan atas penjelasannya. Saya undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Claudia Firniardi dari mahasiswa Politeknik Negeri APP Jakarta dari jurusan Manajemen Logistik Industri Elektronika. Saya sebelumnya ingin mewawancarai Anda mengenai wawasan Nusantara ini. Sebelumnya bisa perkenalkan terlebih dahulu. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Teta. Saat ini saya sedang berprofesi menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, jurusan Sastra Jawa. Terima kasih. Iya, Teta. Sebelumnya, mohon maaf mengganggu ya, karena saya ingin mewawancarai kamu. Tadi kan saya udah kasih lihat ya, ada 2 video itu mengenai wawasan Nusantara. Menurut kamu itu, pendapat kamu itu apa mengenai 2 video itu? Oke. Menurut saya pribadi, kalau untuk video yang pertama itu, dia mengenai sila-sila dari Pancasila ya. Ternyata video itu tuh, dari video itu saya menangkap bahwa ternyata banyak warga Indonesia yang tidak hafal akan Pancasila, baik untuk anak kecil ataupun orang dewasa ataupun kakek nenek, tidak memandang berapa usia mereka, ternyata masih banyak orang-orang yang tidak mengetahui hal itu. Untuk video yang kedua, video ini mengenai letak geografis Provinsi DKI Jakarta itu berada di pulau apa. Ternyata banyak juga masyarakat yang kurang mengetahui nama-nama pulau yang ada di Indonesia. Sebenarnya kalau bisa dilihat, Provinsi DKI Jakarta itu berada di Pulau Jawa. Tetapi sebagian anak kecil menjawab Provinsi DKI Jakarta itu ada di Pulau Seribu, ada di Pulau Bali, dan pulau-pulau lainnya. Menurut saya pribadi, wawasan kebangsaan dan dari masyarakat Indonesia itu sendiri masih kurang. Tidak mengenal batasan usia karena pada dasarnya mereka kurang memahami negara Indonesia sebagai tempat tinggal mereka dari kecil. Demikian. Iya, saya sangat setuju dengan itu. Lalu menurut kamu, Teta, apa yang bisa kita lakukan kan kita sebagai pemuda Indonesia ya, menjunjung tinggi wawasan Nusantara ini? Oke, kalau menurut saya generasi muda itu adalah elemen masyarakat yang mudah terpengaruh. Mereka bisa dipengaruhi melalui pola serangan pintar F7 atau food, fun, fashion, film, and fantasy. Film and fantasy, filosofi, dan finansial. Orang tua harus memperhatikan pendidikan karakter agar anak dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nantinya mereka dapat memberikan kontribusi positif pada lingkungannya. Selanjutnya, membangun sikap dan jiwa kepemimpinan anak, membangun sikap kritis, dan menanamkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana menguatkan karakter generasi milenial yang cinta tanah air dan berwawasan kebangsaan? Menurut saya, mereka bisa diberikan contoh orang tua untuk mengikuti kegiatan upacara bendera, pramuka, diajak bergotong royong, atau mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Orang tua juga bisa mengajak anak untuk menonton film yang bertema perjuangan. Cara kekinian juga bisa diterapkan, misalnya dengan membuat vlog yang pesannya tentang kepahlawanan atau sejarah Indonesia dan nilai-nilai Pancasila. Atau membuat video TikTok yang sekarang ini sedang istilahnya viral di media sosial. Kita membuat TikTok atau vlog atau video pendek yang memuat
bagaimana internalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila, sehingga aplikasi yang ada tidak sekedar untuk main-main saja. Menurut saya mengubah cara menanamkan wawasan kebangsaan kepada generasi milenial harus dilakukan, sebab mereka hidup di zaman yang jauh berbeda dengan dulu. Tidak bisa lagi dipaksakan dengan cara yang sama. Mereka akan lebih senang belajar dengan cara-cara yang lebih asik, yang lebih kekinian, begitu. Iya, benar sekali, Teta. Karena menurut saya juga untuk generasi muda ini emang harus diperlakukan dengan beda. Kalau kita kayak ngebuat vlog ataupun TikTok itu emang sesuai dengan trennya yang masa sekarang ya. Tadi saya dengar kayaknya Teta ini mahasiswa sastra Jawa ya? Iya. Iya, ada nggak sih kaitannya dari jurusan sastra Jawa ini ke wawasan Nusantaranya? Misalnya seperti Teta belajar apa gitu di sana? Di sastra Jawa ini kita tidak hanya belajar tentang Jawanya, tidak hanya berfokus pada Jawanya saja ya. Sastra Jawa sendiri dulu namanya bukan sastra Jawa tapi sastra Nusantara sebelum berubah menjadi sastra Jawa. Jadi di sastra Jawa ini kita belajar tentang banyak hal karena jika dilihat dari sejarahnya, Jawa itu sendiri menyebar hampir ke seluruh Indonesia. Kebudayaannya dan bahasanya pun itu menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Di sastra Jawa sendiri saya belajar banyak hal seperti ya seperti ada termasuk berbagai macam bahasa daerah seperti bahasa Madura, bahasa Bali, dan ada juga saya juga belajar gamelan, belajar wayang, belajar batik. Semua ini terkait ada terkaitannya dengan Nusantara. Ya seperti itu sih. Ya itu. Wah, sangat banyak ya ini manfaatnya kalau bisa dilihat dari jurusannya sastra Jawa dengan wawasan Nusantara ini. Iya. Sebelumnya, maaf merepotkan. Terima kasih ya sudah mau diwawancarai. Iya, sama-sama. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Anda terkait tayangan video tadi? Apa pendapat Anda tentang generasi muda yang tidak mengetahui dan bahkan tidak hafal Pancasila? Apalagi Anda kan sebagai calon aparatur negara. Nah, bagaimana sih pendapat Anda? Oke, di era globalisasi seperti ini, pengaruh modernisasi sangat berpengaruh pada pemahaman anak terhadap Pancasila. Mereka lebih suka menonton televisi atau bermain game dibandingkan belajar Pancasila dan kewarganegaraan. Saya sebagai calon aparatur negara mempunyai ide atau program terus mendorong anak dan orang dewasa yang kurangnya pengetahuan tentang Pancasila agar tetap belajar sejarah dan ideologi negara dengan cara yang menarik, seperti dengan media pembelajaran video atau permainan, sehingga mereka dapat tertarik mempelajarinya. Dan dapat juga memutar video sejarah untuk anak-anak agar mereka dapat lebih paham akan sejarahnya. Tidak hanya itu, mereka juga dapat memaknai Pancasila demi meningkatkan jiwa nasionalisme. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lalu ada pertanyaan lagi nih, yang kedua. Terkait dengan vaksinasi COVID yang wajib bagi setiap warga negara, bahkan akan ada sanksi bila warga negara tersebut menolak untuk divaksin. Nah, bagaimana sih menurut Anda terkait hal tersebut? Apakah tidak bertentangan dengan hak asasi manusia? Saya sependapat untuk setiap warga wajib untuk melakukan vaksinasi sesuai dengan anjuran pemerintah tersebut. Karena
ini menjadi salah satu cara pemerintah untuk memastikan upaya vaksinasi massal demi membentuk kekebalan kelompok. Itulah mengapa warga wajib untuk divaksin secepatnya. Tetapi perlu digarisbawahi, pemerintah juga harus memikirkan untuk melakukan vaksinasi kepada lansia. Kenapa? Karena sebagian besar lansia mempunyai penyakit bawaan yang beraneka ragam. Itulah mengapa vaksin pada lansia sangat perlu diperhatikan karena efek yang kadang timbul pasca vaksin seperti nyeri otot, demam, diare, dan lain-lain sangat membahayakan untuk kaum lansia itu. Sedangkan untuk sanksi bila warga menolak vaksin tersebut sesuai dengan pasal 13A Perpres nomor 14 tahun 2021, yaitu penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial bahkan denda. Itu menurut saya adalah cara pemerintah agar setiap warga mau melakukan vaksin, dan itu adalah untuk kebaikan bersama juga. Dan pemerintah harus memastikan edukasi kepada masyarakat, informasi jaminan atas keamanan dan keahlian dari vaksin COVID-19 tersebut. Sekian. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, boleh minta pendapatnya sebentar nggak? Boleh. Jadi aku punya 2 video nih. Iya. Nanti aku bakal tunjukin ke Mas. Terus tanggapan Mas tentang video ini apa? Oke. Ini ya. Oke. Setelah Mas melihat video ini, tanggapan Mas gimana? Menurut pendapat saya sih ya, dari video yang saya tonton barusan itu, dari situ kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan, dikarenakan sejak dini itu banyak yang tidak hafal dasar negara. Terus juga kenapa sih penting banget tuh dasar negara? Tadi sudah dilihat dari video tersebut, dari umur yang paling muda sampai yang umur 80-an, rentan umurnya itu rata-rata ketika kita tanya itu mereka tidak bisa menjawab ataupun tidak bisa melengkapi jawaban tersebut. Jadi di situ saya sendiri itu menyimpulkan harusnya kita tetap menghafalkan, tetap mempelajari kewarganegaraan tersebut. Cukup, Mas. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam malam. Ya, perkenalkan nama saya Hilda Yunusifa dari Politeknik Negeri APP Jakarta, jurusan Manajemen Logistik Industri Elektronika. Pada kesempatan malam ini saya izin meminta waktunya sebentar untuk diwawancarai mengenai wawasan kebangsaan. Apakah bersedia? Oke, baik, saya bersedia. Oke, baik. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Wildani Nugrahedi, biasa dipanggil Wilda, di Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, jurusan Administrasi Rumah Sakit. Nah, baik. Salam kenal, Wilda. Jadi kan sebelumnya saya sudah memperlihatkan 2 video ya, video TikTok terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, saya ingin bertanya nih, jadi bagaimana pendapat Anda sebagai mahasiswa melihat video tersebut? Oke, jadi tadi kan ada 2 video ya. Yang pertama itu tentang Pancasila, dan yang kedua itu tentang geografisnya Indonesia. Nah, untuk video pertama itu sebenarnya nggak video pertama aja sih. Dari kedua video itu sebenarnya dua-duanya menghibur gitu. Dari cara penanya mengetahui wawasan narasumber tentang Indonesia itu ringan dan mengikuti tren segini gitu. Yaitu melalui video TikTok yang dapat tersebar kemana aja, misalnya ke Instagram atau ke Twitter, ke Facebook. Kalau kita lihat sih pertama kali itu lucu-lucu aja gitu, karena kita dibikin tertawa karena jawaban mereka gitu. Namun kalau dicermatin lagi, itu sebenarnya hal yang menurut saya pribadi itu memprihatinkan. Kenapa? Karena mulai dari anak-anak, remaja, dewasa,
hingga lansia itu rata-rata lupa, bahkan ada yang nggak hafal Pancasila. Padahal Pancasila itu kan ideologi negara ya. Terus juga dia Pancasila juga pedoman negara Indonesia gitu. Dan juga terdiri dari 5 sila nih, gak banyak. Jadi kayak diapain tuh masih bisa lah gitu. Jadi terlebih lagi buat generasi muda ya, kalau kita bilang tuh Gen Z gitu. Jadi generasi muda ini kan Gen Z ini penerus bangsa. Tapi kalau misalnya nggak hafal gimana mau menghafal wawasan kebangsaan yang lain kayak Sumpah Pemuda, pembukaan UUD 45, terus kayak nama presiden juga sama nama-nama pahlawan gitu. Terus kalau untuk video kedua juga sama gitu. Mungkin kita juga nggak hafal dengan 34 provinsi yang ada di Indonesia, pulau dan nama daerahnya juga, karena namanya juga beragam dan hampir mirip, cuman beda di karena emang beragam banget gitu. Tapi sih seenggaknya kita harus tahu lah letak ibu kota Indonesia itu di mana gitu, yaitu di Jakarta. Dan Jakarta sendiri itu ada di Pulau Jawa gitu. Ya seharusnya orang tahu gitu, siapa sih yang nggak kenal Jakarta gitu, kota besar istilahnya. Terus juga jadi menurut saya juga ini cukup memprihatinkan gitu. Seharusnya kita ya seenggaknya kita tahu lah letak ibu kota negara Indonesia tuh di Jakarta gitu. Yang mana Jakarta itu di Pulau Jawa. Nah, jadi menurut saya hal ini tuh cukup memprihatinkan. Kenapa? Karena seharusnya ini udah jadi pengetahuan dasar kita sebagai warga Indonesia gitu tentang ibu kota negara Indonesia. Ya, benar sekali. Saya setuju. Jadi memprihatinkan ya, baik dari generasi muda hingga lansia, yang bahkan tidak hafal Pancasila dan tidak tahu letak ibu kota Jakarta ada di pulau apa. Baik, terima kasih kepada Wilda atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada kendala jaringan dan salah-salah kata. Sekian wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurlahi. Di sini saya akan mewawancarai pada Bapak Mufasirul Alam selaku dosen PTIK Jakarta. Langsung saja ke pertanyaannya yang sudah Bapak lihat videonya. Pertanyaan pertama, mengapa di generasi muda maupun tua masih kurangnya wawasan tentang Pancasila tersebut? Iya, kalau dari video itu memang ya yang dimaksud wawasan ini maksudnya hafalan ya. Ya. Artinya kalau di video itu kan memang rata-rata semuanya tidak hafal ya, tidak hafal Pancasila. Gitu. Kalau beda dengan pemahaman. Ya sebenarnya apa ya, hafalan Pancasila kenapa banyak anak-anak kita yang baik yang orang anak kecil ya, orang tua juga di video itu. Ya karena apa namanya mereka tidak memakai Pancasila itu ibaratnya itu diulang, dideras setiap hari gitu loh, ya kan. Mungkin saja mereka hafal hanya waktu sekolah dulu di SD gitu kan. Kemudian ya sekarang ya mereka tahu Pancasilanya aja gitu loh, tetapi isi perbutirnya kadang banyak yang lupa gitu loh, atau yang ketukar gitu ya.
apalagi kalau di video itu kan ditanyakannya secara acak gitu ya, tiba-tiba nomor 4 gitu kan, nomor berapa, sila keempat gitu, jadi kan kadang itu juga bikin bingung gitu ya. Biasanya kalau hafalan itu biasanya yang paling mudah itu berurut, jadi menyebutkan Pancasila dari sila 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu biasanya banyak yang hafal kalau kayak gitu, tapi ketika diacak memang ini. Tapi kan sebenarnya Pancasila itu yang terpenting kan bukan hanya di hafalannya sebenarnya, tapi kan pada penerapannya. Tapi memang ya seyogianya gitu ya, selayaknya kita sebagai warga negara Indonesia, baik generasi muda, generasi tua, ya memang harusnya sih hafal ya. Harusnya hafal gitu. Artinya lucu juga kalau kita orang Indonesia tidak sampai hafal Pancasila gitu. Tapi memang di lapangan banyak kasus seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita sebagai generasi muda untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya sebenarnya yang yang harus dilakukan pertama memang artinya harus kalau dianalogikan sesuatu yang mempromosikan sesuatu itu ya berarti pertama harus mensosialisasikan gitu ya. Artinya harus sering dilakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan wawasan Pancasila itu tersebut gitu. Ya, artinya agar Pancasila itu memang melekat di hati masyarakat, baik generasi mudanya, orang-orang mudanya ataupun orang-orang tuanya gitu. Ya. Karena ya kalau tidak ada seperti itu, ya mereka tahu Pancasila ya tahu gitu loh. Tapi kan kadang penerapannya itu yang tidak sesuai gitu. Ya. Seperti contoh kalau yang sering dilakukan oleh salah satu program unggulan di MPR itu kan sosialisasi 4 pilar itu kan, 4 pilar negara itu salah satunya adalah Pancasila gitu ya artinya memang tidak ada cara lain, masyarakat harus selalu diingatkan gitu ya, harus selalu dikaitkan setiap kegiatan itu bahwa itu mengandung unsur-unsur yang ada di Pancasila itu sendiri gitu ya, harus dijelaskan gitu, harus diberitahu, karena kadang kan nggak sadar gitu ya sebenarnya yang kita lakukan itu sebenarnya banyak juga gitu di masyarakat itu ya, seperti gotong royong ya kan, saling membantu gitu loh, itu kan sebenarnya nilai-nilai Pancasila gitu loh, ya kan. Tapi ada masyarakat yang menyadari itu gitu, bahwa itu adalah salah satu poin dari sila yang ada di Pancasila itu. Tapi ada juga yang nggak tahu, mereka yang penting kan ada yang nggak menyadari itu gitu, masyarakat itu ya udah saya mah yang penting berbuat baik gitu ya, terlepas itu Pancasila atau enggak ya masa bodoh kan gitu. Jadi ya tentu kalau ditanya tadi yang dilakukan generasi muda ya, anak-anak muda, mahasiswa terutama ya harus tadi rajin mengedukasi, mensosialisasi di masyarakat, menjelaskan gitu loh ya, bahwa kegiatan-kegiatan baik di masyarakat itu merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai luhur ya yang ada di
Pancasila yang ada 5 itu silanya gitu. Mungkin. Baik, cukup sudah pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Alam. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Oke. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulan untuk wawancara hari ini yang saya dapatkan adalah bahwa Pancasila itu tidak hanya untuk dihafal, tapi lebih baik kita dapat memahami apa setiap poin Pancasila. Serta generasi kita harusnya lebih untuk memotivasi bagaimana caranya kita menanggulangi permasalahan tersebut dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk permasalahan tersebut tidak muncul lagi di era-era kita zaman sekarang. Saya Muhammad Turullahi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.